Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Apresiasi, aktualisasi rasa cinta masyarakat Nusa Tenggara Timur di beberapa tempat diwujudkan dengan membangun atau mendirikan patung Jokowi. Apa dasar filosofinya? Apa yang melatari masyarakat kemudian berupaya mendirikan patung Jokowi akan kita kupas. Namun jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe sebagai dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Jokowi menunjukkan cintanya kepada Nusa Tenggara Timur. Jokowi menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur layak mendapat sentuhan pembangunan. Dan hanya pada masa Jokowi, Nusa Tenggara Timur merasa terberkati. Jokowi secara berulang kali telah datang mengunjungi dan menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur hanya untuk memberikan peletakan batu pertama dan peresmian mega proyek. Bagi Jokowi, Nusa Tenggara Timur layak mendapat sentuhan pembangunan. Dan yang dilakukan oleh Jokowi bukan hanya pembangunan, bukan hanya memberikan mega proyek, tapi ada apresiasi, ada upaya meletakkan harga diri masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui apresiasi budaya. Dan ini dibuktikan pada 17 Agustus 2020 lalu, Jokowi kembali menunjukkan cintanya kepada Nusa Tenggara Timur. Dengan mengenakan busana adat Timur Tengah Selatan, Jokowi nampak gagah, membanggakan Indonesia, terutama membanggakan Nusa Tenggara Timur. Dan wujud apresiasi masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai anak-anak Indonesia yang tahu berterima kasih kepada pemimpinnya, kemudian mengikhtiarkan untuk mendirikan patung Jokowi. Dan hari-hari ini patung Jokowi diangkat, diusung secara bergotong royong, secara bersama-sama oleh semua kalangan lintas generasi menuju puncak Bukit Sunu. Ide membangun patung Jokowi di Timur Tengah Selatan yang diletakkan di puncak Bukit Sunu beberapa waktu lalu masih menimbulkan polemik. Karena dalam pandangan beberapa budayawan Nusa Tenggara Timur, mereka menyatakan bahwa Timur Tengah Selatan terdiri dari 4 kefetoran, yakni Vetor Bone, Vetor Bana, Vetor Manumutin, dan Bokong. Jokowi pada 17 Agustus 2020 silam mengenakan motif dari kevetoran Bone. Dan hari ini patung Jokowi diletakkan di wilayah kevetoran Bana. Bagi para pengagum, para pegiat budaya kemudian melihat bahwa meletakkan patung Jokowi di kevetoran Bana dengan mengenakan busana motif kevetoran Bone adalah bentuk atau upaya pengaburan budaya. Pemikiran yang sempit dan terkotak seperti ini sesungguhnya sudah tidak layak saat ini. Karena jika kita lihat dari antusias masyarakat yang begitu besar, mereka meletakkan budaya sebagai sesuatu yang agung. Bagi mereka, budaya tidak untuk dipertentangkan. Budaya hanya untuk disandingkan. Dan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi melintasi sekat batas budaya itu sendiri. Mereka tidak peduli ini berada di wilayah Bana, Bone, Manumutin, atau Bokong. Bagi mereka, Jokowi sudah mengapresiasi budaya NTT, khususnya Timur Tengah Selatan, melalui busana yang dia kenakan. Dan filosofi mereka kemudian mendirikan sampai mengusung patung Jokowi secara luar biasa adalah sebuah hal yang berangkat dari pemikiran sederhana bahwa sejak zaman negara ini berdiri belum pernah ada satupun petinggi atau presiden di negeri ini
yang mau mengenakan pakaian khas Nusa Tenggara Timur. Bahkan momen atau momentum ini mungkin tidak akan terulang lagi. Sahabat rasional, terkait pendirian patung atau pembangunan patung ini juga mendapat tanggapan miring dari sejumlah elit nasional. Mereka kemudian mengatakan patung atau monumen layak dibuat untuk mengenang tokoh-tokoh yang sudah wafat yang punya karya monumental. Dan karena pemikiran itu menjadi tidak rasional ketika orang lalu menganugerahkan penghargaan kepada Jokowi dalam bentuk pembuatan atau pembangunan patung. Terhadap pernyataan ini, kita kemudian melihat bahwa ada kesesatan berpikir. Ada sebuah upaya untuk menggoreng apresiasi masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap idola atau pujaan mereka. Karena kita tahu di banyak negara di luar sana, orang mendirikan patung, orang membuat patung, orang mengekspresikan kecintaan mereka terhadap figur-figur idola mereka dalam bentuk yang monumental, yakni patung, museum, gambar, atau apapun itu. Dan kita jangan sampai mati hanya karena berpikir atau merasionalisasi sesuatu secara salah. Budaya gotong royong, budaya tahu berterima kasih adalah sebuah budaya yang ternyata belum mati, belum lekang, dan belum hilang di bumi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat yang mungkin dianggap selama ini masyarakat yang berada pada kelas yang tidak layak untuk diperhatikan, hari ini menunjukkan bahwa mereka berbudaya. Mereka mampu mengapresiasikan, mengaktualisasikan kebahagiaan dan penghargaan mereka kepada pemimpin nasional yang sudah berbuat, berkarya dengan tulus untuk Nusa Tenggara Timur dengan hal-hal yang monumental juga. Prosesi pengusungan patung Jokowi menuju puncak Bukit Sunu sudah menunjukkan kepada kita bahwa siapapun di negeri ini, siapapun pemimpin negeri ini yang berani berbuat dan berdiri di atas kepentingan rakyat, pasti mendapat tempat di hati rakyat. Patung mungkin hanya sebuah ekspresi semata, tapi yang pasti kerja Jokowi, karya Jokowi terpatri di hati masyarakat Nusa Tenggara Timur. Salam rasional.